Si kecil akan tumbuh besar, semakin dewasa, dan akan menjelajah dunia sendiri. Hal yang tidak luput jadi perhatian adalah tentang kesadaran kesehatan seksual dan perilaku seksual. Tak perlu ragu membicarakannya, karena edukasi seks adalah ilmu penting untuk anak. Seperti apa hal-hal yang perlu dibahas? Moms dan dads bisa simak wawancara anakita.id bersama psikolog untuk mengetahui cara memberikan edukasi seks untuk si kecil. Simak videonya sampai habis ya. Halo, nama saya Anindya Dewi Paramita, tapi biasanya dipanggil Mita. Saya psikolog anak di SAU. Kalau udah mulai suka-sukaan, ketika anaknya bisa cerita, berarti kan ini kan kalau orang tuanya tahu, entah dari temennya kah, atau anaknya cerita kah, itu kan berarti perlu ada pembicaraan dulu tuh soal itu. Orang tua bisa mulai tanya, siapa teman dekatnya, temenannya main apa, temenannya bagaimana. Terus jadi mulai bisa ada diajarin juga kan bagaimana berteman yang baik, bagaimana berteman yang proper, yang tepat, yang enggak, yang caranya gimana, bentuk interaksi yang boleh dilakukan yang apa, yang tidak boleh dilakukan yang apa. Sebenarnya dari situ pembicaraan awalnya. Karena kalau udah mulai suka-sukaan kan, terus kemudian kalau kita cuma bilang nggak boleh suka-sukaan, anak juga kan jadinya nggak dapet penjelasan kenapa nggak boleh. Tapi dan akhirnya jadinya malah dilakuin aja gitu. Jadi akan lebih enak buat anaknya juga jadinya, oh ternyata orang tuaku juga mau tahu ya, aku nih kenapa, ada apa gitu. Ini sebenarnya bisa dilakukan sedini mungkin ya. Ketika kita udah mulai bisa ngajarin tentang anggota tubuh ke anak-anak, maka pada saat itu juga kita bisa mulai membekali anak-anak untuk mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mungkin konten tentang pelecehannya sendiri agak sulit kalau mau dijelasin, nanti kamu akan dilecehkan kalau nggak jagain, misalnya gitu. Kalau masih anaknya umur 3, umur 4, tapi bukan itunya, tapi dengan bahasa yang disesuaikan sebenarnya. Ada salah satu cara gitu ya. Kalau di luar tuh ada yang namanya memperkenalkan anak-anak kecil, anak-anak balita gitu, anak-anak TK gitu, dengan ada yang namanya underwear rules. Jadi singkatannya tuh PANTS, PANTS. Cuma memang ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak tuh diajarin bahwa ada bagian tubuh yang memang private, ada bagian tubuh yang memang itu hanya boleh dipegang sama, misalnya anak perempuan hanya boleh dipegang sama ibunya, hanya boleh dimandiin sama ibunya kayak gitu. Terus prinsip yang pertama tadi private. Prinsip yang kedua, A-nya itu always remember your body belongs to you. Jadi selalu ingat bahwa badan kita ini ya punya kita sendiri, bukan punya orang lain. Sehingga kalau ada orang lain yang mau menyentuh misalnya, atau menyentuh, kita bisa bilang enggak. Terus ada yang N-nya no means no. Kita bisa mulai ajarin anak untuk bilang enggak mau. Kita bisa ajarin anak untuk bilang enggak, dan kalau kita bisa ngajarin kalau udah bilang enggak berarti mereka juga bisa bertahan untuk bilang enggak. Terus T-nya adalah talk about secret that upset you. Jadi kita ngajarin anak untuk bicara hal-hal yang terjadi sama dia yang bikin dia sedih misalnya. Kadang-kadang kan kalau ada kejadian pelecehan, anak-anak itu biasanya akan disuruh merahasiakan. Jadi kita bisa ajarin bahwa oke, hal-hal yang bersifat rahasia itu tetap bisa diceritakan loh ke orang tertentu. Bisa cerita sama mamanya, bisa cerita sama papanya, atau sama siapa. Dan yang terakhir S-nya adalah speak up.
Jadi bahwa apapun yang terjadi bicara, apapun yang terjadi boleh ngomong, apapun yang terjadi sampein aja, karena dari situ nanti dia akan dibantu kalau kesusahan. Sama aja kayak jadi itu yang bahasanya yang kemudian diturunkan supaya anak-anak TK ini bisa paham. Karena kan kalau kita bicara pelecehan, anak-anak juga masih untuk umur usia dini gitu ya, usia TK, usia balita gitu, masih agak sulit juga kalau kita mau ngejelasin pelecehan itu apa. Sehingga langsung pembekalannya aja yang konkret, karena dari segi usia kan mereka memang masih baru bisa belajarnya atau baru bisa berpikirnya dari segala hal yang konkret yang kelihatan. Dari umur berapa? Jadi bisa dari sedini mungkin. Nah, nanti kalau umurnya udah lebih besar lagi, tinggal disesuaikan aja bagaimana sih menjelaskan pelecehannya. Kelihatannya kalau usia SD sih udah mulai lebih bisa dibuka ya, bahwa ada interaksi yang berbahaya, bahwa ini dampaknya begini begitu, itu lebih bisa dijelasin lagi. Untuk memastikan sejauh mana pengetahuannya, kita yang tanya duluan atau kita yang membuka diskusi duluan. Sejauh mana sih anaknya udah paham, sejauh mana anaknya tahu, sejauh mana yang dia udah tahu, mana yang dia belum tahu. Jadi kita bisa tahu juga mulai masukin sisi pengetahuannya dari mana. Yaitu pastikan yang pertama, meskipun itu adalah hal yang tidak mungkin nggak nyaman untuk diucapkan ya, atau nggak nyaman untuk disampaikan, didiskusikan gitu, sehingga telat dalam tanda kutip, baru pas umur segitu baru mau diadakan, ya nggak apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, orang tuanya juga perlu siap dulu. Artinya orang tuanya juga perlu merasa yakin bahwa dirinya tuh nggak apa-apa untuk membicarakan ini, baik dari segi misalnya tahu mesti jawab apa, tahu mesti jelasin apa, terus sampai ke siap untuk tahu anaknya tahu apa. Biasanya kemudian orang tua yang jadinya nggak siap untuk tahu, oh anaknya ternyata udah taunya segini banyak ya, terus shock sendiri. Nah itu yang kemudian sebenarnya bisa perlu disiapin dulu orang tuanya, bahwa ya nanti anaknya tahu apapun ya mesti diterima gitu. Jadi memang siap-siapnya di level orang tua. Masalah pengetahuannya mau membekali apa sebenarnya itu sih gampang, karena bahan mengenai pendidikan dan pembekalan seksualitas sudah banyak banget di mana-mana. Dan biasanya sekolah-sekolah juga udah provide itu. Jadi sebetulnya dari segi pengetahuan dan pembekalan keterampilan sebenarnya ada istilahnya ada yang bantu lah untuk menyediakan itu. Tinggal orang tuanya mengadakan diskusinya atau melakukan pembicaraannya sama anaknya. Nggak apa-apa kalau baru pas usia pra-remaja baru dimulai, tapi mungkin rasa-rasa risih, rasa-rasa segan untuk bicarain itu sama anak, itu yang mesti dikelola dulu sama orang tuanya. Jadi tetap bisa nyaman untuk membicarakan itu sama anaknya. Supaya anak bisa jujur, maka atmosfer komunikasinya antara anak sama orang tua itu yang perlu dibangun sejak dini. Ketika sudah terbiasa untuk ngobrol, ketika sudah terbiasa untuk menyampaikan pendapat, udah terbiasa bahwa segala sesuatu yang dia bicarakan atau diomongin itu boleh disampaikan, akan diterima, nggak akan ditolak. Ya, nantinya ketika udah lebih besar dan perlu membicarakan hal-hal yang mungkin lebih sensitif, lebih pribadi, dia akan lebih bisa sampaikan dibandingkan kalau tidak terbiasa. Balik lagi kata pepatah sebenarnya, bisa karena biasa. Jadi nggak mungkin juga kan kalau nggak biasa cerita terus tiba-tiba ujuk-ujuk pas udah gede, ayo cerita apa? Kan orang juga pasti kan rasa percaya, rasa nyaman untuk ngobrol itu bisa perlu dipupuk dan perlu dibangun dari sejak lama. Itu dia Moms, pembahasan penting seputar edukasi seks untuk si kecil. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di Nakita Channel.
Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.